Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji kepunyaan Allah. Semoga Allah karuni kita istiqomah sampai wafat husnul khatimah. Salawat juga bertangkikan salam teruntuk manusia paling mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wazid wa an'im wa karim wa barik alaih. Mari kita membaca Sayyidul Istighfar untuk membuka pertemuan yang mulia di siang Jumat ini insyaallah. 1, 2, 3. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sehat semua hadirin. Berkah usianya terus bertambah, semakin dekat juga sama Allah Subhanahu wa taala, rezekinya makin melimpah, sakinah, mawaddah, warahmah sampai jannah. Hari ini kita mau sama-sama belajar tentang nasihatnya baginda Rasulullah tentang pertemanan. Jadi nasihat Rasulullah itu banyak ya. Ada yang nasihatnya tentang dunia, nasihat tentang bisnis, nasihat bab tauhid. Sekarang kita mau masuk ke subbabnya, nasihat atau wasiat-wasiat Rasulullah tentang persahabatan atau tentang pertemanan. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau jamaah melihat ada satu botol berisi 600 ml air dengan merek botol A, katakanlah. Botol itu dijual di kaki 5 pinggir jalan. Rata-rata harganya kita sepakati antara 4.000 atau bahkan mungkin 3.000. Antara itu. Tapi lain cerita saat kita sepakat ngobrol sama teman-teman kita, lalu kita bilang, yuk kita main ke lobi hotel A. Lalu di hotel ada minuman dengan botol yang sama, dengan merek yang sama, dengan mili yang sama, 600 mili, tapi harganya bisa 5 kali lipat, bahkan 6 kali lipat dari harga saat dia dijual di kaki 5. Karena waktu itu kita transit di hotel bintang 5 taruhlah, atau kita berkunjung ke hotel bintang 5. Kalau di kaki 5 harganya 5.000, di hotel bintang 5 dia berharga 30.000 rupiah. Pertanyaan saya, kenapa botol yang sama, merek yang sama, dengan mililiter yang sama, harganya bisa beda? Apa yang membedakan hadirin? Yang beda apanya? Tempat di mana dia dijual. Seperti itulah perumpamaan seseorang saat dia menaruh dirinya. Kalau dia taruh dirinya di kaki 5, kemungkinan besar jadi pribadi yang kaki 5. Tapi manakala ia menaruh dirinya sengaja kepada circle yang baik, ibarat tadi botol ditaruh di bintang 5 dengan pencahayaan yang baik, dengan pelayanan yang baik, dengan lobi hotel yang baik, maka seperti itulah perumpamaan kita. Insya Allah imannya pun mudah-mudahan jadi iman yang bintang 5. Tergantung nanti pilihan ada di kita, kita mau letakkan diri kita di tempat yang mana. Kisah yang serupa terjadi ketika seorang ayah mendapati anaknya menemukan daripada 1 unit motor. Motor ini motor jadul. Dibawa oleh ayahnya, kata ayahnya, bawa ke loakan, kamu tawari motor ini di loakan. Lalu tukang loak pun kemudian mengatakan, berapa harga motor ini? Oh ya, kita timbang secara gram-graman ya. Oh ternyata sekian kilogram. Kalau sekian kilogram harga motor ini cuma 200.000. Anak ini pun pulang laporan ke ayahnya, ayah, motor kita cuma dihargai 200.000. Lalu ayahnya bilang lagi, coba kamu pergi ke satu tempat yang dia jual motor yang sama, serupa. Lalu kemudian di sana ditawar, ayah, motor kita ditawar 3 juta. Lalu ayahnya nggak berhenti, ayahnya bilang lagi, nak, coba kamu posting di tempat para penghobi motor-motor klasik.
Lalu di sana mulai ada penawaran. Ayah, ternyata motor kita ditawar 40 juta, 50 juta, 60 juta. Anak ini pun pulang bilang sama ayahnya. Ayah pun kemudian mengatakan, anakku sayang, seperti itulah kalau sesuatu ada di tangan yang tepat dan menghargainya. Itu baru benda mati loh jemaah. Baru benda mati. Yang awal tadi botol mineral, yang satunya lagi motor. Motor tua. Benda mati aja, di mata yang tepat dia akan dihargai dengan harga yang mewah. Apalagi manusia. Apalagi hidup. Apalagi ia punya tindakan, pikiran, perasaan. Apa jadinya kalau manusia di mata yang menghargainya? Akan dimuliakan, akan diajeni, akan dihormati. Sebab apa? Karena dia adalah hambanya Allah yang pandai bawa dirinya. Nah, pesan Rasul yang pertama, hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Muslim. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Muslim. Al-mar'u ala dini khalilihi. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung siapa teman dekatnya. Maka perhatikan kepada siapa kalian berteman dekat. Al-mar'u ala dini khalili, sabda Nabi. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Di dunia digital sekarang ada namanya profiling. Apa itu? Metode memprofil seseorang, siapa dia, lewat siapa yang dia follow. Itu ada. Ilmu di sosial media, kita beritahu siapa dia sebenarnya lewat siapa orang yang dia follow. Oh, yang dia follow nih kebanyakan akun bisnis. Kemungkinan 85% pebisnis. Oh, yang dia follow akun motivasi. Kemungkinan dia adalah orang yang suka termotivasi. Oh, yang dia follow sekian persennya adalah public figure, ustadz atau ustazah. Kemungkinan dia adalah orang yang dekat sama agama. Zaman sosial media sekarang lekat dan dekat dengan kayak gitu jemaah. Profiling digital atau digital profiling. Maka coba di cross check. Jemaah yang bentar lagi mau dapat calon mantu, dicek aja sosial medianya. Siapa yang calon mantu jemaah follow? Apa yang di repost? Apa yang diposting? Apa yang di storykan? Itu tuh menggambarkan. Karena hari ini manusia nggak ada yang bisa berkamuflase. Kalaupun iya, akan kebaca. Ada mungkin yang berkamuflase, tapi akan terbaca. Seseorang mengikuti semua pesepak bola. Kemungkinan besar, ia adalah penghobi sepak bola. Yang diikuti adalah akun masak semuanya. Berarti kemungkinan besar adalah suka masak. Coba ini, coba itu. Masak rendang ternyata gosong. Akun profiling digital, itu ada. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau pernah menyampaikan sesuatu kalimat indah. Beliau mengatakan, kalau kalian punya waktu hidup sama orang salih, hidup bareng orang salih. Jamaah, waktu Rasulullah SAW diperintahkan Allah untuk hijrah dari Mekah menuju Madinah, berapa miliar atau bahkan berapa triliun sahabat rugi sekali. Sayyidina Abu Bakar waktu mau hijrah dicegat. Kamu nggak boleh bawa rumahmu, nggak boleh bawa hartamu, semua daganganmu, semua kedaimu, semua toko-tokomu dan isi dari tokomu nggak boleh dibawa. Silakan hijrah, tapi hanya bawa apa yang menempel di badan. Rata-rata semua sahabat hijrah cuma bawa apa yang menempel di badan. Termasuk adalah orang triliuner nomor satunya kota Mekah, Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan nggak boleh hijrah, bawa hartanya, bawa rumahnya, bawa semua peralatannya, nggak boleh, tangan kosong. Kenapa beliau rela jemaah? Kehilangan rumah. Ada yang bahkan kehilangan istri. Istrinya karena nggak mau taat kepada beliau, nggak mau beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Allah, ditinggal istrinya. Ada yang karyawannya nggak mau ikut, tinggal. Tokonya yang udah mewah, tempat kulaan banyak, tinggal semua. Beliau pergi ke Madinah, berhijrah ke Yathrib, cuma membawa apa yang melekat, menempel di badan beliau. Dan bawa iman. Kenapa beliau rela korban miliaran, triliunan, hilang gak apa-apa? Cuma satu jawabannya, supaya punya kehidupan bersama baginda Rasulullah Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Itu pengorbanan. Makanya Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalau Anda, saya, kita semua bisa punya hidup bareng sama orang salih, hidup bareng orang salih. Kalau Anda bisa beli rumah di sebelah rumahnya orang salih, beli tanahnya. Kalau Anda tahu ada orang sudah bangun satu kawasan yang salih, Anda bisa ikut. Punya gubuk, punya istana, punya rumah, Anda ikut di sana dengan seizin Allah. Butuh modal memang, tapi seperti itu yang pernah sahabat lakukan. Mereka kehilangan harta, rumah, anak, istri, kedai, toko yang selama ini grosiran, semua pada grosir ke sana, sumber pemasukan beliau, dan beliau rela kehilangan itu semua asalkan satu, beliau punya kehidupan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka camkan pesan Rasulullah, perhatikan baik-baik pesan Rasulullah. Apa yang Nabi pesankan? Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung siapa teman dekatnya. Makanya benar kalau pepatah bahasa Arab, ini pepatah bukan hadis. Sekali lagi, kalau yang tadi Tirmidzi dan Muslim. Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil, itu hadis. Tapi kalau yang mau saya sebut ini, al-muslim mir'atu akhi. Ini pepatah bukan hadis. Al-Hikmah menyampaikan, hadirin, al-muslim, orang muslim itu mir'atu akhi, cermin buat saudaranya. Apa makna cermin? Kalau jamaah ada yang mungkin kurang sesuai, Anda bercermin, Anda sesuaikan. Itu kayak jilbabnya masih kelihatan, dibenerin. Itu kayaknya pecinya miring, dibenerin. Itu bajunya kayaknya kurang matching sama sarungnya, dibenerin. Itu namanya al-muslim mir'atu akhi. Kita ini jamaah nanti gambaran dari teman kita, plus teman kita itu nanti gambaran sama kita. Anda berkumpul dengan orang salih, ada kemungkinan tertular kesalihannya, ikut jadi salih. Kebayang nggak jamaah? Semangat itu hadir kan karena beramai-ramai. Waktu puasa Ramadan, coba dilihat. Bukankah sebelumnya kita jarang puasa? Misalnya, kalaupun kebetulan ada yang jarang puasa, misalkan semua jarang puasa. Begitu Ramadan, tiba-tiba bisa puasa semuanya? Bisa. Tapi kalau setelah Ramadan mau mulai puasa sunnah, lebih mudah bulan Ramadan atau ketika di luar bulan Ramadan? Di bulan Ramadan. Kenapa? Atmosfer, circle, dan lebih tepatnya lagi karena kita melakukan amal soleh yang namanya puasa itu secara beramai-ramai. Rame-rame itu enak. Amal soleh itu kalau beramai-ramai enak. Terasanya semangat, terasanya ringan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, apa yang jamaah pernah rasa ketika kita sampai di Baitullah? Mudah-mudahan insya Allah kita haji dan umrah bareng-bareng. Ketika pada musim haji, banyak orang berjalan jamaah. Dari Masjidil Haram ke Mina di Tarwiyah, Mina ke Arafah di tanggal 9, Arafah ke Muzdalifah bermalam, langitnya berbintang, atapnya langsung langit berbintang. Setelah dari itu dia ke Masjidil Haram, tawaf ifadah, sa'i, balik lagi Jumrah Aqabah. Setelah Jumrah Aqabah, nafar awal dia nunggu sampai 2 kali lontar lagi, nafar sani nunggu sampai lontar lagi. Itu kalau di total dia jalan kaki kurang lebih sekitar 40 km kalau dia dihitung semuanya. Tapi mereka ngerasa ringan. Ada yang naik bis, ada. Tapi ada yang memilih berjalan kaki. Kenapa? Karena semua manusia dari seluruh dunia jalan kaki semuanya. Kalau kita umrah naik bis rata-rata. Ketika hajian, saking bis itu nggak bisa gerak, jalan kaki semuanya jemaah. Kenapa kaki ini terasa ringan? Padahal setelah dihitung ternyata di jam tangan kita memberi keterangan, handphone kita memberi keterangan, hari ini Anda sudah jalan 20 km. Kenapa kerasa ringan? Jawabannya beramai-ramai. Amal solih itu enaknya rame-rame. Sendiri oke, ada waktunya kita sendiri. Ada saat kita ingin benar-benar cuma kita dan Allah aja yang tahu amal soleh ini. Sedekah diam-diam. Sholat di saat yang lain tertidur lelap. Anda punya amalan baca Quran di saat yang lain mungkin membaca yang lain selain Al-Quran. Boleh. Tapi untuk ngecas lebih dekatlah kepada circle yang salih. Ada nasihat Rasulullah, al-mar'u ala dini khalili. Karena temanmu tergantung
akan membuat gimana nanti dirimu. Bentukan kamu hari ini itu adalah salah satunya bentukan teman-temanmu. Makanya sabda Nabi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Hati-hati ya kalau milih teman, kepada siapa kalian duduk, kepada siapa kalian bicara, nongkrongnya bareng siapa, circle-nya siapa, bi'ahnya siapa. Makanya ada satu kalimat yang sering harus diulang-ulang. Kita harus cari bi'ah sholihah. Apa itu bi'ah sholihah? Lingkungan yang baik. Cari lingkungan yang baik. Di mana paling mudah didapatkan? 3 tempat. Kata Imam Ibnul Qayyim, cari lingkungan yang baik itu paling mudah di 3 tempat. 1, majelis ilmu. 2, di masjid. 3, dalam perkumpulan orang-orang yang salih. Ada majelis ilmu, ada masjid, dan saat kumpul bareng orang-orang salih. Itu nggak mesti di majelis ilmu, itu nggak mesti juga di masjid. Kadang orang salih lagi kumpul, ikut. Lagi makan bareng, ikut. Apakah nanti kita bisa jadi mengganggu beliau? Enggak. Justru kadangkala orang salih itu lebih suka kalau semakin bersama-sama ia mengajak banyak orang untuk menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diizinkan, dipantaskan jadi penghuni syurganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, itu nasihat Rasulullah. Falyanzur, ayo hati-hati ya. Ahadukum, kepada siapa salah seorang di antara kalian, man memilih yukhal, atau man kepada siapa yukhalil, memilih khalil. Khalil itu artinya kekasih. Kalau dalam bahasa pertemanan itu memilih teman akrab. Akrab itu akar katanya ada dari qoribun. Qoribun artinya dekat. Maka hati-hati milih sahabat, milih teman, milih circle. Gak apa-apa jamaah, sebentar kita meninggalkan circle-circle yang jauh dari kebaikan. Nggak apa-apa. Mungkin Anda 1-2 kali dicela. Di hari berikutnya, orang udah lupa. Dan haqqan ya jamaah, tolong kalau bisa jamaah pegang ini seumur hidup. Demi Allah, hinaan, fitnahan, celaan, cacian, makian dari manusia itu nggak membahayakan kita. Mereka fitnah kita, mereka jatuhin nama kita, itu nggak bahaya sama sekali buat kita. Yang bahaya ketika Allah dan Rasulnya itu murka sama kita, benci sama kita, nggak suka sama yang kita lakukan, itu yang bahaya. Orang beriman seperti kayu gaharu, difitnah dia seperti kayu gaharu. Kayu gaharu diserut, keluar butiran-butiran kecil, lalu dibakar. Yang terjadi semakin wangi. Difitnah, dicaci, digibah, dijelek-jelekan, dihancurkan harkat martabat kehormatannya. Itu seperti kaca yang sering dilap. Semakin sering dilap, semakin berkilauan. Asalkan benar imannya. Kalau karena kesalahan kita, PR, berarti kita harus perbaikan. Itu PR ada di kita, karena kesalahan ada di kita. Tapi kalau yang dilesatkan adalah fitnah, itu nggak bahaya. Dia mencaci, itu nggak bahaya. Sejauh mana jamaah manusia membahayakan Anda? Toh, dari dulu manusia fitnah Anda, gibah Anda, sekarang Anda tetap baik-baik saja, alhamdulillah. Bukankah Allah berarti sayang sama kita? Harusnya kita tahu, kalau nggak bahaya, bukan fokusnya mendengarkan kalimat-kalimat itu. Kalau nggak bahaya, bukan ngabisin waktu ke sana, tapi fokusnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jamaah terutama juga, ini nasihat dari banyak para ulama. Kalau jamaah mendengarkan orang berbicara, jamaah itu seperti sedang mendengarkan letupan emosi dari orang. Jadi orang kalau cerita sama kita, aku cerita ya, itu artinya dia punya unek-unek, punya hal yang mau dia buang. Yang itu adalah sesuatu yang digelisahkan. Sampah-sampahnya lagi dia mau buang nih. Ganjel banget. Ini kan sampah nih, ganjel-ganjel nih. Dia mau buang. Kepada siapa dia buang? Kepada orang yang mendengarkannya.
Maka sebenarnya dalam tanda petik, orang yang lagi meletupkan, meluapkan emosi, lagi membuang sesuatu yang nggak pengen dia simpan sendiri, dibuang ke orang lain. Berarti orang yang mendengarkan lagi jadi peran apa di situ? Lagi jadi tong sampahnya. Bahayanya kalau jamaah yang mendengar cerita itu karena banyaknya menerima ini nih, letupan emosi, menerima sampah, sok-sok atau kadang-kadang suka kepikiran gitu. Iya ya, bener juga ya. Ya ternyata nggak sebaik ini ya ternyata. Akhirnya jadi yang rusak siapa? Kita. Sebab ternyata kita sudah lagi jadi tong sampahnya. Ada belatung di situ, ada ulet di situ, ada pempes di situ, plus isinya. Ada macam-macam di situ. Makanya jamaah boleh, bukan berarti habis ini, oh saya nggak mau dengar, ntar saya jadi tong sampah lagi. Enggak, bukan berarti nggak boleh jamaah mendengarkan. Kalau ada seseorang lagi, kalau menggibah jelas jangan didengerin ya. Tapi kadang letupan emosi itu spontanitas datang, jamaah harus bersikap. Emang lebih baiknya sih nggak usah dengerin. Tapi kalau toh pun terlanjur mendengarkan, kita punya sikap bahwa tutup. Jangan sampai itu masuk sehingga nanti merusak pikiran-pikiran kita. Karena yang paling sering merusak semangat orang yang tadinya on fire jadi down, mentalnya yang lagi tinggi-tingginya tiba-tiba ngedrop, cuma satu, gara-gara kepikiran. Terutama yang usianya udah 60 ke atas, makanya anak-anaknya sering bilang, wes toma, wes topa, udah toma, udah toh bapak, jangan banyak pikiran. Mama, bapak tuh kalau banyak pikiran pasti jatuh sakit. Karena awalannya dari pola berpikirnya. Yang enjoy nikmatin hidup itu jemaah. Jangan terlalu banyak pikiran. Santai aja jemaah. Tadi kan udah diutarakan. Fitnah manusia tidak membahayakan. Cari teman yang baik. Mulai hari ini azamkan. Kan kita punya waktu 24 jam per pekan, 168 jam per 7 hari. Dari 168 jam, sisipkan 2 jam buat ngaji. Dari 2 jam, jamaah kalau bisa tambahin lagi. Kenapa di sini tempat ngecas? Tadi kan bertanya, di mana kita bisa nyari orang-orang yang salih? 3 tempat. Masih ingat? Yang pertama di majelis ilmu. Yang kedua di masjid. Yang ketiga, perkumpulan orang-orang yang salih. Kadang pertemuannya terbatas, tapi izin ikut aja. Karena kadangkala jamaah yang dirahmati Allah, bisa kita mendapatkan sesuatu yang gak didapat di majelis ilmu. Bisa jadi kita dapetin sesuatu dalam perjalanan safar, ketika kita bermalam bareng. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab pernah punya pesan, kenali seseorang lewat 3 caranya. Yang pertama, safar. Yang kedua, bermalam bersama. Yang ketiga, utang piutang atau transaksi keuangan. Gimana cara dia bayar hutang? Apakah setelah minjam dia hilang? Ketika ditagih lebih galak daripada yang nagih? Atau dia adalah orang yang paling segera bayar hutang? Kalau nggak sempat, dia akan bilang, mohon maaf, saya belum bisa bayar hutang. Mohon maaf ya, insya Allah bulan depan saya akan bayar. Kita kenal seseorang dari 3 perihal itu. Kalau sekarang ditambahin lagi digital profiling. Kita memprofil seseorang lewat gimana digital social medianya. Siapa yang diikutinya, siapa yang di-follow-nya. Karena orang itu jamaah yang dirahmati Allah akan mirip seperti yang Nabi sabdakan, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung siapa berteman dekat. Pesan Nabi yang kedua, ambil hikmah dari perjalanan hijrah. Ini termasuk pesan yang tersirat ya, nggak tersurat, tapi pesan tersirat. Pesan tersiratnya adalah berkorbanlah untuk hidup bersama orang yang salih. Berkorban, nggak apa-apa keluar lebih besar, nggak apa-apa keluar lebih banyak. Tapi kita tahu dan kita yakin safar kita ini dibersamai oleh orang-orang yang salih. Gak apa-apa jamaah untuk punya perjuangan yang lebih. Mungkin jamaah agak jauh. Mungkin biasanya ngajinya dekat, selangkah 2 langkah. Kini sekarang ngajinya mungkin agak jauh. 2 kilo, 5 kilo, 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo.
Tapi di 20 kilo itu kita ketemu bi'ah salihah, lingkungan yang baik, circle hasanah, teman-teman yang baik. Emang butuh perjuangan. Perjuangan itu nanti melewati 6 proses. Yang pertama, perjuangannya adalah kesungguhan. Punya kesungguhan enggak? Yang kedua, semangat. Semangatnya naik turun itu jelas. Tapi gimana caranya semangat ini tetap berkibar di atas? Yang ketiga, waktu yang diluangkan secara sengaja. Emang sengaja meluangkan waktu? Nggak bisa, enggak. Yang keempat, uang. Butuh modal. Modalnya apa? Uang. Kelima, kebersamaan bersama guru. Ustazah dalam hal ini atau gurunda yang jamaah biasanya bersamai. Yang keenam, tahu visi misi ke arah mana akan melangkah. Tahu visi misi ke arah mana akan melangkah. Hadirin jamaah dirahmati Allah, coba diurut. Yang pertama, sungguh-sungguh. Jihad. Itu artinya, jihad itu sungguh-sungguh. Orang yang berjihad, dia harus punya perbekalan toh. Dia apa bekalnya? Kalau di medan perang ada tombak, ada panah, ada pedang, ada perisai, ada baju besi, ada kepala yang nanti ada yang nanti helm kepala dari besi. Ada bekalnya. Sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, salah satunya ada kitab, ada catatan, ada pena yang dicatat. Makanya saya husnuzon, saya baik sangka kalau ada di antara jamaah nggak mencatat, ini kelasnya udah kelas Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i nggak nyatat, semuanya langsung terekam di kepala. Nah, yang nyatat itu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita mah, saya termasuk ya, saya mah kelasnya kelas Sayyidina Abu Hurairah. Kalau jamaah nggak nyatat, ya berarti kelasnya Imam Syafi'i. Langsung hafal kayak rekaman recording, diulang dari A sampai Z, bisa secara detail tanpa salah satu kata pun. Itu kerennya Imam Syafi'i rahimahullah, dan para ulama yang lain juga kayak gitu. Makanya hadirin, sungguh-sungguh itu ada. Termasuk kalau tidak sedang ada halangan, hadirlah. Itu namanya sungguh-sungguh. Kalau biiznillah bisa mencari spot yang paling depan, carilah spot yang paling depan. Karena biasanya spot yang paling depan tuh paling fokus. Mau handphonean, tapi yo kok ketahuan. Kalau di belakang kan nggak masalah. Mau WA-an, bales WA, ngecek status orang, scroll sebentar. Yang belakang nggak ketahuan. Makanya ibu-ibu yang hari ini, baru 4 hari pertama ini ngantar anak ke sekolah, rata-rata pesannya, nah pilih kursi yang paling depan. Ibunya merintahin anaknya kalau sekolah pilih kursi yang paling depan, tapi kalau ngaji cari yang paling belakang. Boleh nyandar, nggak apa-apa hadirin, silahkan football. Tapi kalau bisa pelan-pelan supaya ada semangatnya, cari yang paling depan. Yang paling depan itu juga salah satunya penanda jemaah. Penanda soalan on time-nya hadir biasanya. Itu juga loh, cara semangat itu terlihat dari bagaimana ia menghargai waktu. Waktu kan sangat berharga ya. 1 menit aja bisa mengubah hidup orang kan. Ketemu nih sama public figure, ketemu di satu restoran atau di satu rumah makan, tahu-tahu, oh iya, sendiri aja. Iya, sendiri aja. Dari mana? Kalau nanya kayak gitu, hanya akan dapat sendiri aja, dari mana ya, dari atas atau dari mana gitu misalkan, hanya dapat itu aja. Tapi kalau 1 menit tanya, boleh nggak saya dikasih nasihat supaya istiqomah? Terus dikasih nasihat supaya istiqomah. Istiqomah itu 3, minta tolong sama Allah, paksakan istiqomah, cari circle yang salih dan salihah. Detik itu 1 menit kurang, ucapan merubah hidupnya seseorang. Makanya jangan remehkan waktu sekecil apapun. Dan jamaah, kalau dalam bab sosial media, karena hari ini kan zaman kita tuh zaman sosial media ya. Apalagi ternyata prediksi para ahli sosial media itu cukup meleset. Prediksinya AI, Artificial Intelligence, yang pita suara kita bisa di copy paste, wajah kita bisa di copy paste. Orang yang mati
bisa hidup lewat video. Artinya foto mati, foto set, bisa ada aplikasi, ada efeknya, lalu dia seolah-olah hidup, bisa kedip, bisa senyum, begitu kan? Pernah tahu ya? Ada aplikasi di TikTok kayak gitu. Yang digadang-gadang 2030 AI itu baru akan menyerbak, ternyata AI sudah ada dari sekarang. Sekarang orang tuh pita suaranya udah bisa di copy paste. Jadi Anda nanti menerima telepon, suaranya seperti suara saya, padahal bukan. Anda bisa nonton live streaming, wajahnya tuh wajah seseorang gitu, tapi padahal bukan dia. Ada yang live streaming pakai wajahnya Jackie Chan atau wajahnya siapa gitu ya. Itu bisa, dan kecanggihan teknologi telah merubah itu semua, hadirin. Ternyata kecanggihan teknologi sudah merubah itu semua. Karena zamannya sosmed, kembali ke tentang semangat tadi, gimana supaya kita bersosmed dengan semangat untuk nyebar dan menghantar kebaikan. Kebaikan itu dihantar. Cara hantarnya sekarang nggak sesulit dulu. Dulu diketok pintunya satu-satu. Bu, ayo ngaji, tok tok tok. Kalau zaman kami kecil, karena kami tinggal di Depok, Meruyung, Kubah Emas, itu toa masjid tuh pasti ibu-ibu, biasanya ngaji jam 2 siang, itu pasti dipanggil satu-satu. Porodiah, Po Zubaidah, Po Yoyo, ayo Po, cepat ditunggu nih. Jangan lupa pakai seragam gitu. Itu zaman dulu. Kalau sekarang udah nggak kayak gitu. Cuma nge-share di WA. Jangan lupa hari ini jam 1:30 di depan Polres Bayangkara. Share, bismillah. Maka semangatnya harus ada. Semangat menghantar kebaikan. Dan kita nggak pernah tahu lewat postingan mana orang itu akan berubah. Maka jangan pernah lelah memposting kebaikan. Yang kedua, apa tadi? Yang pertama kan sungguh-sungguh. Yang kedua semangat, mirip-mirip. Yang ketiga, sengaja luangkan waktu. Jangan nggak luangkan waktu. Jamaah yang awalnya mungkin masih mencari waktu yang, mohon maaf, ampas. Ampas itu artinya waktu-waktu sisa. Waktu-waktu yang menurut jamaah ini kayak udahlah, jalan deh. Mulai hari ini, besok dan seterusnya, belajar cari waktu-waktu yang kiranya itu bukan ampas. Tapi waktunya itu benar-benar disengaja. Saya jadwalkan, kalau perlu dijadwal. Nanti kalau ada orang mau datang, mau bertamu, oh mohon maaf ya, bertamunya nggak bisa aja. Kenapa? Karena kalau hari Jumat siang saya ngaji. Sengajain kayak gitu jemaah. Punyain waktu. Dan jangan jadi orang people pleasure. Tahu ya, jangan jadi orang yang tidak people pleasure tuh tidak enakan. Dadi wong kok rapenaan. Rapena nggak, jangan. Kalau nggak enak kasih kucing aja jemaah. Jangan jadi orang nggak enakan. Tegas punya prinsip hidup. Pasti ada orang yang nggak suka, nggak apa-apa. Tapi kita punya prinsip hidup bahwa oh kalau waktu Jumat siang mohon maaf saya nggak bisa, dan ini memang jadwal rutin saya. Sengaja. Jadi bukan pas lagi senggang, yuk lagi nyantai kan, ayo berangkat. Enggak, tapi sengaja atur waktu. Jam segini pokoknya waktu sama ilmu. Ini waktu sama keluarga. Nggak boleh diganggu-gugat nih, misalkan hari Senin, Selasa waktu sama keluarga. Nggak boleh ada yang ganggu-gugat, kami sama keluarga. Misalkan Anda punya waktu sama keluarga, misalkan kayak gitu, boleh. Nanti Jumat siang waktu ngaji. Lalu misalkan Sabtu sore atau maghrib sampai Isya, jamaah ke Muhammad Al-Fatih, ini waktunya ngaji misalkan. Nggak apa-apa, diplot. Sengaja diplot. Itulah yang namanya nomor 2, sengaja meluangkan waktu. Nomor 4, nomor 3. Nomor 3 udah, nomor 4 berarti modal. Datang ke sini ada modalnya nggak, hadirin? Modalnya ya bensin. Tapi kan 1 liter insya Allah sisa ya jamaah. Kalau naik motor ya mungkin 1 liter lah, anggaplah. 1 liter berapa kalau Pertamax? 14.000. Itulah harga yang harus dibayar untuk berjumpa dengan kawan yang salih. Handphone harus sering-sering dicas. Kalau nggak dicas, baterainya lowbat, kemudian mati, semahal apapun handphonenya, sebanyak apapun pakai datanya, kalau mati tidak berguna. Betul? Dia cuma bisa buat ganjal pintu doang. Mau jamaah handphonenya apa? Handphonenya mau yang buah-buahan,
Itu buah harganya jamaah beli 25 juta, 30 juta plus paket datanya yang 100 giga per bulan yang harganya 200 ribu. Tapi kalau mati bisa dipakai nggak? Bisa eksis? Bisa posting? Bisa upload nggak? Nggak bisa. Mati soalnya. Iman lebih cepat ngedropnya daripada baterai handphone. Iya. Kalau baterai handphone masih mending, sehari baru kita aktivitasnya dari subuh sampai maghrib. Maghrib baru boleh dicas. Misalkan ya, kalau yang baterainya nggak rusak, misalkan. Tapi kalau iman, kadang mungkin ada ajakan-ajakan yang maksiat, akhirnya melewat lagi. Tadinya mau niat bismillah, azam, sehari misalkan mau baca 2 lembar Al-Quran. Akhirnya disibukkan dengan yang lain. Lemah lagi, melewat lagi. Iman harus sering dicas. Iman manusia itu sabda Rasulullah, al-imanu yazidu wa yantaqis. Iman itu nanti grafiknya itu punya yazid, bertambah naik, wa yantaqis, dan kadang turun. Kalau kita, termasuk saya yang berbicara, kalau kita bareng-bareng lebih sering naiknya apa turunnya? Kita, iman kita lebih sering naiknya apa turunnya? Wih, naik. Waduh. Ini iman-iman baju coba. Kadang kita mah begitu. Saya juga termasuk yang berbicara, hadirin. Ini iman nih kadang gampang begininya daripada naiknya, gampang turunnya. Pas mau naik, climbingnya susah banget. Coba jamaah tanya deh, kalau jalan kaki lebih gampang dari alun-alun ke Garung atau dari Garung ke alun-alun? Kenapa? Karena treknya turun. Yang namanya turun itu biasanya lebih cepat dan lebih menyenangkan karena less effort. Usaha kita tuh dikit. Kalau naik, climbing, itu berat. Makanya once, kapan waktu jamaah bangun benteng-bentengnya, wah tingginya 2 meter, diameternya 1 meter. Lalu benteng 2 meter itu roboh, jamaah harus bangun ulang dari nol. Coba jamaah, nggak ngaji aja 6 bulan. Ntar jamaah mau ngaji lagi, rasanya tuh kayak malu, betul? Nggak enak, betul? Belum lagi kalau ketemu wajah-wajah baru. Loh, kok sekarang wajahnya ya wajah lamanya mana nih? Wajah baru semua sekarang yang ngaji ya. Akhirnya dia malu, besok nggak datang lagi. Kayak gitu jemaah. Coba Anda sering, suami misalkan ya, sering banget berkegiatan di masjid. Lalu nggak pernah ke masjid sama sekali 6 bulan. Mau ke masjid lagi, tuh rasanya, aduh gimana ya mau ke masjid tuh rasanya. Aduh, tapi. Nah, makanya pesan para ulama, jangan jauh-jauh dari masjid, majelis ilmu, circle yang baik. Ada seorang yang hebat, nama beliau adalah cicitnya Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz. Beliau ini pemimpin hebat luar biasa, makmur ketika beliau memimpin. Itu dalam 7 hari dalam sepekan, beliau punya 2 hari. Sekali lagi, 7 hari dalam sepekan, 5 hari mengatur pemerintahan, beliau punya waktu 2 hari untuk bersama ahli ilmu, orang solih, para alim, para ulama. 2 hari. 5 hari mengurusi rakyat, gimana caranya ini dan itu. Kurang lebih begitu. 2 hari spesial membersamai ahli ilmu, alim, ulama. Dinaikkan ke kereta beliau, lalu terus kemudian apa segala macam. Ini beliau jemaah, bahkan memuliakannya luar biasa. Hadirin kalau buka di beberapa referensi, saking memuliakan ahli ilmunya jemaah, saking memuliakan ahli ilmu, waktu zaman beliau, Umar bin Abdul Aziz dan para ulama yang lain, seseorang ulama kalau menulis buku dihargai seberat bukunya ditimbang dengan timbangan gram emas, gramasi emas. Jadi jamaah buat buku tuh. Dan buku ulama dulu kan jamaah tahu kayak apa kan? 14 jilid, 20 jilid. Itu ditimbang. Berapa kilo? Dihargai dengan gramasi emas. Jadi kalau ulama buat buku misalkan 10, satu bukunya 1 kilo, berarti 10 jilid itu 10 kilo. Satu kali ulama ini menulis buku yang ilmunya luar biasa, dibayar oleh para khalifah, digramasi emas, berarti dikasih berapa kilo emas? 10 kilo emas. Wah, luar biasa hadirin. Hari ini, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah.
perjuangan kita nih belum selesai. Maka kami mendoakan mudah-mudahan jamaah semua terus istiqomah, dan mudah-mudahan jamaah semua keluarga sakinah mawaddah rahmah. Dan gak tertinggal doa kami buat jamaah kajian Jumat depan Polres Bayangkara. Semoga jamaah menjadi hamba Allah yang paling banyak bayar zakatnya. Karena ternyata kita butuh ya jamaah. Kita butuh hal tersebut. Salah satunya adalah untuk memuliakan para guru-guru TPA, TPQ, guru-guru SD yang membersamai anak-anak kita. Guru-guru PAUD, guru-guru TK, guru-guru KB yang membersamai mengajarkan anak-anak kita, mengajarkan untuk zikir pagi petang, asbahna wa asbahal mulku lillah, dan seterusnya. Dia mengajarkan Allahumma anta rabbi. Kita orang tuanya nggak ngajarin, tiba-tiba pulang-pulang anak kita udah hafal zikir pagi petang. Tapi begitu ditilik, kediamannya sangat sederhana. Begitu ditanya, Ibu Ustazah berapa gajinya sebulan? 300.000. Itu di dada tuh ada rasa mak jenyek banget jemaah. Mulai hari ini jangan ada lagi kalimat nggak apa-apalah, harta kan nggak dibawa mati. Harta itu dibawa mati kalau kita pakai untuk beramal jariyah atau beramal salih. Dan yang mengatakan harta dibawa mati itu belum pernah ngeliat senyuman orang dikasih sayur satu plastik, isinya telur, isinya daging, isinya rolade, isinya sosis, isinya oncang, sawi, terong, wortel, labu siam, dan segala macam. Lalu mereka tersenyum. Luar biasa jamaah ternyata. Makanya poin yang keempat, ada peran di situ. Peran apa namanya? Peran harta di situ. Ada harta berperan di situ. Cari circle yang membangkitkan semangat. Jangan juga circle yang terus memandang sebelah mata. Udahlah, nggak penting. Udah, yang penting kita begini-gini. Ayo jamaah, selagi Anda memang dikasih amanah sama Allah, ada dagangan yang sudah mulai terkenal namanya. Dulu dagangannya 1 cabang, sekarang udah mulai buka 5 cabang, 10 cabang. Itu harta nggak sembarangan loh Allah amanahkan kepada Anda. Itu harta nggak sembarangan loh masuk ke rekening Anda, bukan rekening hamba Allah yang lain. Artinya dengan harta itu Allah ingin banyak pihak yang dibahagiakan, melihat banyak senyuman yang dibahagiakan karena pemberian kita yang disematkan semuanya ridho Allah yang kita tuju. Dan hadirin ingat selalu ada ibadah yang butuh harta. Salah satunya adalah ibadah rukun Islam yang nomor berapa? 4 dan 5. Nomor pertama syahadat, gratis lah agapnya. Terus sholat gratis. Terus puasa Ramadan gratis. Ini yang nomor 4. Atau zakat, atau nomor 3 dan nomor 5. Berarti nomor 3-nya berarti zakat. Zakat butuh nggak berarti? Butuh. Yang nomor 5 haji, butuh. Bismillah jemaah, yakin Allah Maha Kaya. Dan tadi pagi saya cerita, tapi ini saya ceritain lagi. Ada kisah nyata. Jadi orang punya kakak kaya raya. Beliau hidupnya sangat sederhana, bahkan bisa dibilang hampir kurang. Tapi nggak kurang karena Allah selalu mencukupkan. Kalau bicara haji, beliau nggak tahu dana dari mana karena beliau nggak punya uang. Tapi beliau yakin, dengan seyakin-yakinnya Allah akan memanggil beliau untuk berhaji. Nah, kakak yang kaya raya ini ternyata sakit. Sakitnya sakit apa gitu, stadium 4. Beliau bernazar, saya kalau sembuh dari penyakit saya berangkatin keluarga saya haji semuanya. Haji furoda, udah berangkat tanpa antri sama haji semuanya. Ternyata kuasa Allah yang tadinya hampir mustahil sembuh, benar-benar sembuh dengan izin Allah. Ketika sembuh, dia tunaikan nazarnya, termasuk adiknya yang tadinya miskin papa, akhirnya diberangkatkan luar biasa. Itu kan cara-cara Allah ya jemaah. Kita emang gak boleh putus asa dari rahmatnya Allah. Kalau hari ini jemaah mungkin memandang belum, bukan berarti besok belum. Boleh jadi anak jemaah yang mengangkat jemaah. Anak kita besok yang hafal Quran itu, yang akan mengizinkan orang tuanya menginjakkan kaki ke Baitullah. Dan hadirin, mumpung masih ada umur, mumpung dikasih sehat, mumpung dikasih rezeki, niat jamaah dari sekarang. Ya Allah, sebelum hamba mati, semoga Engkau izinkan hamba berhaji ataupun hamba berumrah insya Allah. Injakkan kaki ke sana sesekali aja.
Sekali, syukur-syukur Allah izinkan lagi dan lagi. Karena hadirin, gak akan pernah bisa ditukar sekali sujud di Masjidil Haram dengan dunia dan seisinya. Itu semuanya hilang. Yang ada hanya ketenangan, kebahagiaan. Pelan-pelan insya Allah jamaah akan sampai ke sana. Yang udah pernah sampai ke sana lagi. Yang belum pernah akan sampai untuk yang pertama kali sebelum wafatnya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nomor yang kelima. Apa yang kelima? Bersamai guru. Cari waktu bersamai beliau. Kalau jamaah ada kesempatan untuk safar bareng beliau, safar bareng beliau. Atau ini perempuan tentunya khusus ustazah ya. Kalau suaminya jamaah atau anaknya jamaah. Kalau jamaah punya anak, saya mah enggak ya Ustadz, suami saya juga kayaknya sibuk. Tapi saya punya anak laki-laki. Kirim jamaah. Anak laki-lakinya kirim, atau anak perempuannya misalkan untuk ngabdi di satu tempat yang di situ juga ada circle yang baik, kirim anaknya. Nah, kamu belajar di sana. Nah, kamu ikut berjuang sana. Nah, kamu support orang tuanya. Anaknya disupport sama orang tuanya. Orang tua bisa support apa? Bensin biasanya. Biasanya mungkin jajan. Atau mungkin orang tuanya secara materi disupport jemaah. Jangan sampai nyesel. Wallah, jangan sampai nyesel gara-gara anak Anda salah pergaulan. Bergaul dengan yang pemikirannya nyeleneh, akhirnya anak Anda tiba-tiba mengagetkan Anda dengan kalimat, "Mama, aku mau pindah." Pindah kemana nak? Aku mau pindah ke agama lain. Misalkan. Kayak apa jemaah kalau tiba-tiba anak Anda bilang kayak gitu ke Anda? Bukankah itu kalimat yang sangat getir? Seperti petir yang menyambar di siang bolong. Ya gara-gara tadi salah pergaulan. Makanya pesan Nabi, kembali ke pesan Nabi yang di awal. Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung siapa teman dekatnya. Maka pas kita ngeliat anak kita kok kayaknya ini mulai nggak benar, cari yang lain. Kok kayaknya jurusan ini tuh jurusan yang terkenal dengan pikiran-pikiran yang agak misalkan nyeleneh. Ganti, kalau bisa arahkan ke tempat, ke circle yang baik. Orang tua semampu itu kita bisa berperan. Nanti kalau memang dia pindah kepada yang lain selain Islam, setelah ikhtiar terbaik kita membujuknya, mendoakannya sepanjang malam, minta didoain lagi sama orang yang lain, lalu terus kemudian Allah memutuskan kayak gitu, sabar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, nggak mudah nih jamaah. Umar bin Khattab pernah punya pesan, saya suka pesan ini karena relevan sepanjang zaman. Pesannya Sayyidina Umar, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Zaman kita beda loh sama zaman anak kita. Zaman kita pager, BlackBerry, pager, WhatsApp, zaman BlackBerry, lalu WhatsApp. Kalau zaman anak-anak kita, mereka langsung lintas. Gen Z, generasi Z, zamannya udah beda. Ada baby boomer, ada millennials, ada baby boomer, old millennials, Gen Z. Gen Z itu yang sekarang sering disebut angkatan yang lahirnya di atas tahun 2000. Generasi zilenial, udah bukan milenial lagi. Besok akan ada dengar sebutan, bukan, wah ini ustadz milenial, bukan, ustadz zilenial. Nanti ada tuh. Masya Allah, tabarakallah. Kalau keren, keren banget jemaah. Tapi bahayanya kalau rusak, rusaknya juga bisa kebangetan. Makanya dari sekarang nih harus ada arahan dari kita sebagai orang tuanya. Nah, di sini circle-nya. Nah, cari ke sini. Nah, ikut gabung ke sini. Nah, arahkan. Ibu nanti ngeliat flyer, ada acara camping dan malam bersama, mabit di masjid. Anak kirim, nah ikut kamu camping di sana, mabit di masjid sana. Ada acara begini, nah ikut kamu sana, makmurkan. Nah kamu ikut, itu penting banget tuh jamaah. Orang tua itu bisanya cuma, ya salah satunya selain mendoakan juga orang tua punya peran untuk ngarahin. Makanya tadi bersamailah orang-orang salih. Yang keenam, terus apa yang keenam? Tahulah visi misi ke arah mana yang kita bersamai. Karena mengetahui akan lebih memudahkan kita fungsional. Saya mampunya di sini ya, saya akan bagi parsial bidang saya untuk total ke sini. Hadirin,
Zaman sekarang kan zamannya kolaborasi. Udah nggak bisa sendiri-sendiri. Sekarang kita berkolaborasi, kita bareng-bareng, kita angkat beban umat bareng-bareng. Saya senang kalau jamaah udah mulai ngaji, jamaah udah mulai kajian sini datang, kajian situ datang. Ada postingan ini, posting, status WA, semuanya agak-agak bahagia, kerasa banget bahagianya. Dan semakin besar kebahagiaan itu manakala kami tahu jamaah makin ramai ngajinya. Sekarang Senin ada, Selasa ada, Rabu ada, sampai Senin lagi ada jamaah ngaji. Jamaah udah gak kurang-kurang. Jamaah mau ngaji dari 7 hari dalam sepekan, semua akan ada. Dulu awal-awal 2017 kami pindah ke sini, 2018-2017 pengajian belum seramai hari ini. Tapi alhamdulillah atas pertolongan Allah, kajian dari Senin sampai Senin pelan-pelan sudah mulai ada. Bersyukur jamaah. Apalagi disupport, kita tinggal di Wonosobo nggak ada mall, nggak ada bioskop, nggak ada tempat-tempat yang hedon. Itu kan lebih memudahkan lagi untuk belajar. Walaupun mungkin habis ini, ayo kita nongkrong dulu di kafe ini, ya itu lain cerita lah. Tapi intinya, setidaknya walaupun tetap kayak gitu ada, tapi meminimalisir lah hal tersebut. Lebih memudahkan untuk ngaji, untuk belajar, lebih gampang insya Allah gitu. Nah, makanya kalau tahu visi misinya, sehingga kita tahu bagaimana menempatkan diri kita. Tempatkan sesuatu sesuai dengan keahliannya. Karena sesuatu yang gak ditempatkan pada ahlinya, kata Nabi SAW, tinggal tunggu kehancuran. Itu wasiat-wasiat kiranya dari para ahli hikmah dan wasiatnya Rasulullah SAW tentang pertemanan. Dan terakhir nih jamaah, Nabi juga berwasiat minimalisir bergaul dengan, kalau bahasa hadis Bukhari, karena ini hadis Bukhari, minimalisir bergaul dengan pandai besi, sering-seringlah bergaul dengan penjual parfum. Ini analogi Nabi, benar, bukan pepatah, dan ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Nabi bersabda, sabda Nabi, siapa yang bergaul dengan penjual minyak wangi, dia tercium wanginya. Siapa yang bergaul dengan pandai besi, tercium bau tidak sedapnya. Bahkan boleh jadi nanti dia terkena bolong bajunya karena percikan api tersebut. Jangan main api jemaah. Kalau kita tahu nih circle-nya bahaya, keluar dari circle itu. Jangan main api. Karena kita akan dilihat gimana dari teman-teman kita. Seseorang itu dinilai dari siapa teman dekatnya, maka hati-hati memilih teman dekat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, lagi kok kenapa ya? Nggak kerasa atau udah 2:30. Kami pengen kita tanya jawab agak mungkin lebih intens kepada jamaah yang mau bertanya. Waktu dan tempat dipersilakan. Tapi sebelum bertanya, izin menyampaikan buat teman-teman TikTok, YouTube, dan Instagram, teman-teman yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, isinya adalah info live streaming kami, info tentang peluang jariah yang bisa teman-teman maksimalkan, dan video pendek atau poster dakwah yang bisa jadi story WA. Teman-teman bisa tap link di bio ya, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Kalau yang hadir offline, save nomor WA kami 0812 13 60 70 20. 0812 13 60 70 20. Sebut nama, asal kota, asal negara. Dan izin mengumumkan, dibuka inden SD Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih untuk tahun 2024. Alhamdulillah, tahun ini SD Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih sudah berjalan atas pertolongan Allah. Makasih jamaah atas supportnya. Dan kita membuka inden untuk tahun depan. Sudah ada yang daftar untuk 2024, 1 orang. Alhamdulillah. Kalau jamaah mau untuk tahun depan, cucunya, putranya, putrinya, atau mungkin sepupunya, atau mungkin keponakannya, diperkenankan dan dipersilahkan. Dan mudah-mudahan menjadi jariah buat kita bersama-sama mendidik, menyiapkan generasi-generasi yang cinta Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, daily life hidup mereka bersama Al-Quran yang full skill dan berkarisma taat pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilakan. Fadhol jemaah. Udah 1 jam ini jamaah. Udah jam
14 lebih 25 menit. 25 menit. Alhamdulillah. Tidak ada pertanyaan? Silakan Ibu Ayu. Silakan Ibunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Jazakumullah khairan Ibunda. Iya Ibu. Jazakumullah Ibunda Ayu, semoga dimuliakan Allah sekeluarga dan seluruh kaum muslimin dimuliakan Allah dan mudah-mudahan istiqomah sampai husnul khatimah kita semua. Jamaah, pertanyaannya keren banget. Pertanyaan beliau adalah, pertanyaan titipannya adalah, kalau ada seorang suami yang melarang istrinya untuk ikut hadir ke kajian, itu sebaiknya bagaimana sikap seorang istri? Yang pertama, penting untuk komunikasi dan penting suami istri punya seia, seirama, sekata, menua bersama sampai surga. Kenapa? Karena ya nikah itu kan 70-80% adalah tentang komunikasi. Penting dikomunikasikan. Kenapa kok mengaji? Karena ngaji begini dan begini. Ujung-ujungnya buat anak, cucu, keturunan kita semuanya. Maka perlu dibahasakan dengan bahasa yang baik dan santun saat ada keluarga kita yang qadarullah ma syafa'al bertindak demikian, melarang pasangannya untuk ngaji. Ini yang kedua jamaah, kadangkala cari waktu terbaik untuk ngobrol. Penting juga tuh hadirin. Cari yang lagi coffee time, lagi tea time, lagi ngeteh bareng di waktu pagi, yang santai. Jangan ketika pas lagi mau berangkat ngaji, itu udah sama-sama emosi tuh. Aku mau ngaji, kamu larang. Tuh emosi tuh nanti tuh. Udah cari-cari di waktu yang terbaik. Nah, terus yang ketiga, doakan. Suami juga didoakan. Atau istri, kalau dalam hal ini yang melarang adalah istri, juga butuh didoakan. Doa-doa terbaik kita juga nggak boleh ketinggalan untuk mereka pasangan hidup yang membersamai kita. Agar supaya dengan izin Allah, mereka juga ngerti bahwa, oh ini ngaji loh. Bahkan nomor 4 nih, bonus jamaah. Kalaupun jamaah mampu, sanggup, dan bisa, ajak pasangannya untuk ikut ngaji bareng sekalian. Suruh aja pasangannya ikut ngaji bareng sekalian. Ayah, aku nggak boleh ngaji. Emang kenapa? Nanti ngaji isinya bla 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 provokatif apa? Ayo ayah, ikut aja deh sekalian ngaji. Ajak aja ayahnya ngaji sekalian. Atau ajak istri yang ngaji sekalian. Suaminya diajak, istrinya diajak. Agar dua-duanya sama-sama terisi. Dan ini rumah tangga tuh penting ya jemaah. Suaminya punya ilmu, istrinya punya ilmu. Dua-duanya jalan bareng. Jangan sampai jomplang, istrinya mah ilmunya tinggi, suaminya mah di situ-situ aja. Atau dibalik, suaminya tinggi, istrinya mah nggak menyelaraskan, menyeimbangkan ilmu yang dimiliki suaminya. Ini yang jomplang juga. Makanya dalam rumah tangga ada komunikasi yang harus dijalin, disertakan. Dan doa-doa terbaik kami mengiringi jamaah semua. Mudah-mudahan istiqomah, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Nih, kunciannya itu ada di ibu. Ya kan kuncinya di suami Ustadz. Iya. Dalam perihal tertentu memang ada di suami. Tapi kalau bicara tentang tiangnya peradaban, madras atau madrasatul ula, madrasah pertama untuk peradaban, suami atau istri? Istri. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Laki-laki disuruh ngerawat satu anak. Luar biasa jemaah. Tapi satu ibu merawat 11 anak, insya Allah bisa dengan pertolongan Allah. Makanya ini penting banget peran istri yang salihah, insya Allah, yang memuliakan suaminya. Tapi jangan serta-merta juga terus suaminya, wah kamu fakir ilmu, makanya kamu larang-larang. Jangan. Laki-laki itu paling gak suka kalau digurui, apalagi kalau ditunjuk-tunjuk, apalagi kalau dibantah. Iyain jemaah. Main yang baik, yang lemah lembut. Karena laki-laki itu biasanya luluh dengan kelemah lembutan. Selama dia punya hati, laki-laki kalau masih punya hati, luluh dengan kelemah lembutan. Kalau masih punya hati. Jadi jangan dibalas dengan kekasaran, kekerasan, atau yang sejenisnya. Lemah lembutlah, semoga ia mengerti dan bahkan ia mensupport kita untuk terus mengaji. Barakallahu fikum.
Ada pertanyaan lain? Silakan hadirin, fadhol. Silakan, boleh. Jazakumullah. Gimana Ibu? Apakah jenazah siapa? Oh, apakah jenazah istri meninggal boleh dicium? Yang meninggalnya siapa? Ayo, berapa sama teman, berapa sama teman? Ini kayak tawar-menawar. Jadi yang meninggal itu suaminya. Istrinya tuh meninggal. Suaminya boleh mencium atau enggak? Boleh. Sudah disucikan, sudah dimandikan, itu bagaimana? Nah, memang lebih amannya agar supaya, kan sebenarnya dimandikan, disucikan itu supaya ia pulang kepada Allah dalam keadaan bersih. Itu kan maksudnya. Nah, tentang hal tersebut memang ada dua pandangan ulama. Sebagaimana hadis yang menyampaikan adalah Rasulullah SAW, beliau mencium aku lalu beliau mengimami kaum muslimin sholat. Tapi kata Bunda Aisyah, Rasulullah adalah orang yang paling pandai menjaga syahwatnya. Artinya mencium istri tidak membatalkan wudu dalam pandangan ulama yang pertama. Namun ulama yang kedua itu yang membatalkan wudu. Jadi kalau jamaah memilih pandangan yang pertama, ya sebaiknya ya itu diperkenankan. Tapi kalau memilih pandangan yang kedua, ya sebaiknya dicukupkan. Begitu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jenazah suaminya? Tentu saja sama bolehnya ya hadirin. Kalau bicara tentang hal tadi ya jamaah, sama bolehnya. Namun lebih bijaksananya, lebih baik jamaah ketika sebelum dimandikan, mungkin itu bisa jadi opsi yang lebih selamat ya jamaah. Tentu siapa sih yang nggak, ya ibaratnya siapa sih yang ngerasa nyaman-nyaman dan tenang-tenang aja ketika kehilangan? Kan detik pertama ketika kita dapat telepon, Mbak lagi di mana Mbak? Lagi di pasar, kenapa toh? Mbak, ibu udah nggak ada. Detik pertama telepon itu nyambung lalu memberi info ibu kita sudah nggak ada, kan dunia serasa berhenti ya. Jantung tuh kayak nyek gitu. Aduh, lemes langsung. Beberapa detik kemudian nangis terus. Ya Allah, ingat dosa-dosa kita sama ibu kita, dosa-dosa kita sama mak kita, sama bapak kita. Waduh, berasa banget. Itu hanya akan dirasakan oleh mereka yang pernah kehilangan orang tuanya. Dan kehilangan orang tua itu gak sama jemaah. Detik pertama saat engkau mendengar kabar orang tuamu telah tiada adalah detik yang tidak akan pernah sama dengan detik sebelum-sebelumnya saat orang tuamu masih ada. Maka mumpung orang tua kita masih ada, minta doa sama beliau. Karena itu surganya kita, pintu surganya kita ada pada beliau. Barakallahu fikum. Begitu Ibu, barakallah. Silakan Ibu. Sebaiknya orang yang setelah memandikan jenazah, lebih baiknya kalau bisa dia mandi, maka dia mandi. Kalau bisa dia mandi, maka hendaknya dia mandi. Lalu setelah mandinya dia berwudu. Setelah berwudunya dia sholatkan jenazah yang sudah dimandikan. Ingat ya jamaah, ingat benar-benar. Cepat atau lambat, kita berapapun usianya akan berpulang. Jamaah besok bakal dengar WhatsApp innalillahi wa inna ilaihi rajiun telah meninggal Irfan Rizky Nuryanto bin Yanto bin Ramin bin Sirim. Jamaah akan dengar kalimat itu. Cepat atau lambat, saya ngerasa gak ada yang bisa jamin di antara kita siapa yang berpulang duluan, betul? Muda bukan berarti belakangan, tua bukan berarti duluan. Boleh jadi yang muda pulang duluan. Ada yang karena kecelakaan, ataupun ada karena yang lain, ataupun ada yang karena jatuh dari pesawat. Ada yang karena keracunan makanan, ada yang karena keselak, sesak nafas lalu wafat, ada yang serangan jantung. Ada yang karena memang sudah ajalnya datang. Gak sakit, gak apa, gak jantungan, gak serangan jantung, emang udah ajalnya datang.
Ingat, besok kita tuh terbujur kaku. Ruh kita ini dicabut. Orang beriman keluarnya seperti air yang dituang dari ceret. Gampang banget. Tapi orang fasik, zindik, munafik, kafir seperti hewan yang dikuliti hidup-hidup. Sesekali. Dan bahkan kalau bisa sering-seringlah. Aksiru, sabda Nabi, aksiru, banyak-banyak. Zikra, mengingat. Hadhimil ladzat, pemutus kelezatan. Apa itu? Kematian. Ingat, kita nih mau pulang. Ayo siapin bekal. Cari bekal terbaik. Salah satunya adalah hadir di majlis ilmu. Barakallahu fikum. Pertanyaan terakhir, silakan jemaah. Silakan Ibu Titin, apa kabar Ibu? Sehat, lancar, barokah, dan doa semua buat hadirin semoga dimuliakan Allah selalu. Fadhal Ibu Titin. Antara azan dan iqamah lebih utama berdoa atau sholat? Dua-duanya kalau bisa. Kalau ada qobliyahnya. Tapi kalau terhimpit, kayak waktunya nih nggak bisa nih karena waktu cuma misalkan 30 detik, doa. Berdoa jemaah. Dan asalkan itu termasuk kita adalah orang yang sering, maksudnya udah rutin banget, sesekali tertinggal tetap akan dicatat seperti orang yang sholat. Karena dia sudah rutin. Jadi begitu Ibu. Berdoa. Dan hadirin, itu doa mustajab loh, benar-benar loh jemaah. Wah, kalau cerita Masya Allah. Itu doa jemaah, antara azan sama iqomat. Doa deh jemaah. Nanti, pelan-pelan, tahun berganti, jemaah akan ada satu fase di mana lisan jemaah akan berkata, oh, Allah udah kabulin kok, ternyata yang dulu saya doakan. Yakin, itu doa mustajab tuh jemaah. Wah, nggak ditolak. Sabda Nabi termasuk doa yang akan Allah ijabah, nggak ditolak adalah antara azan dan iqamah. Itu yang lagi punya hajat, punya anak, mau mungkin punya mantu yang salih, atau mungkin punya harta agar supaya bisa lebih luas berderma. Ayo berdoa jemaah. Antara azan iqamah itu berdoa yang banyak, sebanyak-banyak itu. Tahun demi tahun berlalu jemaah akan bilang, oh ini sudah dikabulkan semua doa-doaku. Yakin itu. Timing luar biasa. Pakai untuk berdoa. Jangan sampai enggak. Barakallahu fikum. Baik ya jemaah. Sudah 2:30 lebih. Satu pertanyaan super terakhir. Boleh? Boleh ibunda. Baik. Insyaallah kami juga suka mendoakan jemaah. Kami juga saling minta didoakan juga. Mudah-mudahan kita mati syahid, wafatnya kalau nggak di Mekah ya wafat di Madinah, dikuburnya kalau nggak di Ma'la ya dikubur di pemakaman Baqi Madinah, wafatnya istiqomah sambil husnul khatimah. Mudah-mudahan ini kepulangan-kepulangan terindah. Dan makin kesini jamaah juga harus lihat ya, guru-guru yang jamaah dulu bersamai sejak masa mudanya sekarang udah nggak muda lagi. Mungkin jamaah dulu ngelihat ada sosok guru, ustadz, ustazah, yang kalau ustadz kelihatan ya, dulu jenggotnya hitam, sekarang sudah mulai memutih. Rambutnya dulu hitam, sekarang rambutnya mulai memutih. Itu pertahan dulu jamaah. Sebentar lagi kita ditinggal sama beliau loh, guru-guru kita. Maka mumpung beliau masih hidup, bersamai, ambil ilmunya. Karena putih-putih yang sudah menempel di janggut beliau, rambut beliau, putih-putih yang menempel di janggut beliau, rambut beliau itu menandakan bahwa sudah nggak muda lagi dan sudah semakin dekat dengan kepulangan itu. Maka mari kita berdoa, semoga Allah karuniai kita iman-iman baja. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada wa min kulli dhiqin makhraja wa min kulli usrin yusra. Ya Allah, bahagiakanlah kami dengan salat, lapangkan dada kami dengan sedekah, kuatkan daya ingat kami dengan menghafal Al-Quran dan mentadabburinya. Mudahkan kami memiliki hidup yang tenang ya Allah. Banyaknya harta tidak memudaratkan kami, sedikitnya harta tidak membuat kami berkecil hati. Ya Allah, jadikan kami semua hamba-Mu yang paling lapang dadanya, ikhlas dalam beramal salihnya, yang paling ridho atas menerima semua ketetapan dari-Mu. Karuniai kami pasangan yang salih salihah, anak cucu keturunan yang salih salihah, jiwa dengan iman yang terus istiqomah. Karuniai yang belum haji, belum umroh, mudah ya Allah untuk berangkat haji dan umroh. Karuniai beliau berangkat haji dan umrohnya bintang 5 ya Allah, yang hotelnya dekat dengan pelataran Masjidil Haram, agar beliau maksimal ibadah di dalam masjid, tidak habis waktunya untuk jalan dari pondok atau penginapan atau hotelnya menuju masjid. Ya Allah, berikan tenaga yang prima kepada beliau semua, kepada seluruh jamaah, baik offline maupun online ketika menunaikan ibadah haji dan umrohnya. Ya Allah, panggil kami lagi bagi yang sudah pernah. Panggil beliau untuk berhaji lagi, berumroh kembali dengan izin-Mu ya Allah. Ya Allah, kami lemah, Engkau yang maha kuat. Kuatkan kami, istiqomahkan kami. Kami mohon ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan mati syahid. Kami mohon ya Allah, wafatkan kami di Mekah Madinah. Kami mohon ya Allah, makamkan kami di pemakaman Baqi. Kami mohon ya Allah, izinkan kami semua wafat husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah, terima kasih banyak ya jamaah, selalu membersamai dalam episode kebaikan. Jamaah, tolong dengan rendah hati kami mohon ditengok jariahnya. Itu masjid kita bersama sekarang udah ada masjidnya, sudah ada SD-nya. Tahun 2024 depan akan ada pondok Ma'had Alinya, akan ada asrama yang representatif insya Allah. Makasih banyak ya jamaah, selalu diamanahi, dititipkan amanahnya. Itu semua yang jamaah titipkan sudah tertempel di sana, tertempel di pembangunan fisik maupun non fisiknya. Mudah-mudahan jadi jariah sampai kita wafat, sampai hari kiamat nanti insya Allah. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Salam untuk keluarga di rumah. Buat teman-teman TikTok, YouTube, Instagram yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum teman-teman. Barakallah, sehat-sehat semua.